Sekarang kita lihat yang sifatnya alam semesta, sifatnya kosmologis. Kalau berhadapan dengan Tuhan, kita dituntut untuk mewujudkan kesadaran sangkan paraning dumadi. Berhadapan dengan alam semesta, kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Itu memayu hayuning bawono. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawono. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan. Dan yang kedua, mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan. Mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Ini jadi caranya dua. Ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Itulah memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Ya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumadi, kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai saya itu ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki. Tapi ketika ilmunya kurang, jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia. Nah, ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari cokro manggilingan adalah memayu hayuning bawono. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kita harus tidak terlena, harus selalu waspada, tidak mudah menyia-nyiakan waktu untuk senang-senang saja karena kita punya misi sangkan paraning dumadi. Yang kedua ini memayu hayuning bawono. Kehadiran kita yang sebentar, usia manusia itu kan tidak panjang. Sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar. Kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu hayuning bawono. Oke. Baik, ini kalau mau kita tambah penjelasannya, ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi, bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan, bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga politik. Bagaimana kita mengembangkan sistem politik, kehidupan politik yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu hayuning bawono. Bagaimana kita membentuk kosmos
kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang memayu hayuning bawono. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah Cokro Manggilingan. Nah, sekarang yang ketiga. Ini juga lanjutannya, orientasi hidup berdasarkan Cokro Manggilingan. Kalau ini secara psikologis. Kalau tadi kosmologis itu tentang alam yang memayu hayuning bawono. Sebelumnya teologis berhubungan dengan Tuhan, sangkan paraning dumati. Kalau ini secara psikologis, kejiwaan manusia yang berhubungan dengan Cokro Manggilingan. Ini saya pinjam dari Ki Ageng Suryomentara. Dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang beliau ini. Silahkan dicari rekamannya. Ini saya ngomong ringkas saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan. Jadi di antara pola Cokro Manggilingan dalam hidup mikro psikologis kita, itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryomentara mungkin masih ingat istilah mulur dan mungkret. Jadi menurut Ki Ageng Suryomentara, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja, yakni pasti sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali, tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup itu naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu paling banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa. Cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Suryomentara, kalau kita sadar seperti ini, hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasud, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada fase pasang, ada fase surutnya. Jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja, santai saja. Kalau bahasanya anak-anak hari ini slow way, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu, yang kalau ini yang teori mulur mungkret tadi dari Ki Ageng Suryomentara, untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita, kemudian cita-cita kita tercapai, akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang.
Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik. Misalnya. Tercapai, kan kita seneng. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya seneng, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi senengnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100 sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi cita-citanya pingin dapat pekerjaan yang memadai, nggak dapat-dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang, itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja, sudah bersyukur kok Pak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya asal nggak males saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai seneng. Ketika sudah seneng kan terus mulur lagi. Masa sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi, akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi, menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut tercapai, terus seneng. Ketika seneng, berkembang keinginannya. Mulur. Tidak tercapai, akhirnya sedih. Menyusut, ketika menyusut tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanannya. Nah, ini nasihat dari Ki Ageng Suryamentara.